dengan teknologi variabel yang dapat meningkatkan efisiensi mesin pada berbagai kecepatan putaran. Di sini terdapat turbocharge untuk menambah tenaga pada main engine. Jadi sistem kerjanya dari gas buang yang kemudian tersambung ke turbin rotor yang akan berputar, kemudian turbin tersebut terhubung dengan turbin penghisap udara pada turbocharge, sehingga udara tersebut itu masuk ke sistem main engine untuk menambah tenaga. Kemudian gas buang tadi setelah memutar turbin akan keluar menuju ke funnel. Selain main engine, sistem penggerak pada kapal motor penumpang Trans Jawa 9 juga dilengkapi dengan marine gearbox. Marine gearbox berfungsi untuk mereduksi putaran dari main engine ke putaran propeller. Selain itu, juga untuk membalikkan arah putaran untuk kapal agar dapat bergerak dengan arah sebaliknya. Ini merupakan marine gearbox yang berwarna biru dengan merek Hangzhou Advanced Marine Gearbox dengan model D300A dengan rate input speed 1000 sampai 2500 rpm dengan rate trans capacity 0,257 kW per rotat per menit dengan rasio 4:1 menghasilkan output speed sebesar 475 rpm dari gearbox untuk diteruskan ke shaft dan propeller agar menghasilkan thrust bagi kapal motor penumpang Trans Jawa 9. Kita sedang berada di atas kapal motor penumpang Trans Jawa 9. Ini ruangan penumpangnya. Di sini terdapat live wrap. Jadi ini merupakan tampak overview dari main engine di sisi port side dari kapal KMP Trans Jawa 9. Sini kita lihat terdapat berbagai macam komponen untuk menunjang berbagai macam sistem pendukung. Di sini juga terdapat gearbox, terus kemudian di belakang sana ada auxiliary engine. Di sini kita lihat lagi main engine-nya, yaitu terdiri dari sistem starting, kemudian sistem bahan bakar, kemudian sistem cooling, fresh water yang perlu didinginkan terlebih dahulu menggunakan seawater. Kemudian ada sistem cooling oil,
dan ada sistem exhaust. Di sini merupakan intercooler untuk pendinginan yang didinginkan menggunakan air laut yang disalurkan melalui pipa warna hijau di main engine dan pada gearbox. Ini bisa kita lihat. Jadi seawater itu bersirkulasi di intercoolernya. Kemudian bahan bakar tersebut akan melalui valve yang akan disalurkan menuju ke pompa, dan kemudian pompanya akan disalurkan ke filter kembali. Kemudian dari filter masuk ke dalam bospom. Ini merupakan bospomnya. Bospom kalau dalam stasionernya itu bospom mengalami beban, maka gubernur ini akan bekerja dengan cara menstabilkan agar putaran bospom ketika terkena beban tidak ngedrop. Jadi akan otomatis bekerja dari bandulan melalui camshaft. Ketika ada tekanan, maka bandulan akan bekerja sendiri. Handle-nya di sini, jika gas ditarik, maka akan menarik di rek. Di sini akan ketarik. Jika dia minta putaran lebih tinggi, maka reknya akan menstabilkan putaran dari permintaan gubernur untuk lebih kencang semprotannya. Mesin Yanmar ini itu terdiri dari 6 buah silinder dengan tipe inline 4 tak. Jadi untuk proses startingnya itu juga menggunakan akumulator 2 buah, di mana untuk satu buah akumulator itu berdaya 12 volt dan arusnya 200 ampere. Jadi untuk satu main engine itu terdapat 2 akumulator untuk proses startingnya, dan begitu juga untuk engine yang lainnya. Di sini terdapat 2 buah akumulator untuk mensuplai daya ke dinamo starter yang terletak di bagian sisi main engine, yang berfungsi untuk memutar roda gila main engine sampai proses terjadinya kompresi pada mesin. Kemudian dinamo starter ini nanti akan otomatis kembali ke posisi semula setelah terjadinya kompresi pada main engine. Sini kita lihat dinamo starternya. Sistem pendinginan mesin Yanmar 6 AYM WET menggunakan air sebagai media pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah kerusakan mesin akibat panas yang berlebih. Jadi di sini kita lihat main engine kapal, kemudian di depan main engine itu terdapat auxiliary engine. Auxiliary engine atau mesin bantu pada kapal digunakan ketika main engine atau mesin utama kapal sedang tidak beroperasi.
Ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegagalan. Ketika main engine tidak beroperasi, mesin bantu biasanya digunakan untuk memasok daya listrik dan sistem lainnya pada kapal, seperti sistem pendingin, sistem pompa, sistem pencahayaan, dan sistem komunikasi. Mesin bantu juga dapat digunakan untuk membantu menggerakkan kapal dengan kecepatan yang lebih rendah jika diperlukan, meskipun biasanya tidak seefektif main engine dalam menggerakkan kapal. Penggunaan mesin bantu pada kapal tidak boleh diabaikan atau diremehkan. Mesin bantu harus diperiksa secara teratur dan dicatat dengan baik untuk memastikan ketersediaan daya dan sistem yang andal ketika main engine sedang tidak beroperasi. Main engine atau mesin utama pada kapal merupakan komponen paling penting dalam operasional kapal. Mesin menyediakan daya utama yang diperlukan untuk menggerakkan kapal dan mendorongnya melalui media air. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perawatan secara teratur pada mesin utama kapal untuk memastikan kinerjanya yang optimal dan menghindari kegagalan yang tidak terduga. Seperti pemeriksaan visual, yaitu melakukan pemeriksaan pada mesin utama secara visual, termasuk bagian luar dan bagian dalam mesin. Pemeriksaan ini akan membantu mendeteksi kerusakan fisik, tanda-tanda keausan, atau korosi yang mungkin terjadi pada mesin. Kemudian, pemeriksaan suara. Melakukan pemeriksaan suara pada mesin utama untuk memastikan tidak ada suara yang tidak normal atau tidak wajar. Suara-suara seperti getaran yang berlebihan, bunyi berdengung, atau suara metal yang bergesekan bisa menjadi tanda-tanda bahwa ada masalah dengan mesin. Kemudian, pengukuran performa mesin. Melakukan pengukuran performa mesin utama dengan memeriksa tekanan oli, suhu mesin, dan tekanan bahan bakar untuk memastikan mesin berjalan pada level performa yang optimal. Kemudian, pemeriksaan pendingin. Sistem pendingin pada mesin utama dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada kebocoran dan bahwa sistem pendingin berjalan dengan baik. Kemudian, pemeriksaan dan perawatan secara rutin, seperti mengganti oli, filter, dan bahan bakar, serta membersihkan bagian-bagian mesin utama untuk menjaga kinerja mesin dalam kondisi terbaiknya. Dalam melakukan perawatan main engine di kapal, penting untuk memperhatikan petunjuk production dan menjaga catatan perawatan dan perbaikan pada katalog main engine. Dengan melakukan perawatan dan mereview secara teratur dan menjaga mesin utama dalam kondisi yang baik, kapal dapat beroperasi dengan andal dan efisien sesuai dengan misinya. Baik, sekian review main engine Yanmar
pada kapal motor penumpang Trans Jawa 9. Mohon maaf atas kekurangan dan kegelapan. Saya ucapkan terima kasih.